Oke, baiklah. Ibadah kita pada malam hari ini akan dimulai. Perlu yang akan memimpin kita ibadah pada ibadah malam hari ini adalah Ibu Awi Manumpo Pangke. Sebelum ibadah dimulai, ada persiapan dari Ibu Awi. Kita menyanyi lagu NNT nomor 1. Pujilah Dia, pujilah Dia. Pujilah Dia, pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Raja, Maha Pengasih, pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia. hidup dalam kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua kasih anugerah-Mu yang telah besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita tabiskan ibadah kita pada malam hari ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Ibadah kolom malam ini tertabislah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak yang hendak memberi berkat melimpah kuasa rohnya bagai hujan dengan roh kudusnya Tuhan, umatku berbahagia hari
bagi kami, curahkan kurnia. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku segala dosa kita kepada kita. Ya Tuhan Allah kami, Bapa pengasih dan penyayang dalam kehidupan kami. Kami tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah kiranya Engkau Allah yang telah menyelamatkan kami, mengampuni, menyucikan segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami beroleh pengampunan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami boleh berlayak malam hari ini untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, yang telah mengampuni setiap salah dan dosa kami, yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bermohon kepadamu. Amin. Kita sambut dengan menyanyi puji. Tempat perlindunganku. Begitu sayang kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sebelum kita akan masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan malam hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau kami masih boleh ada sampai pada malam hari ini dengan kesehatan, dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Kami sangat berterima kasih Tuhan karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menjadi penopang di tengah-tengah kami mengiring dan melayani Engkau di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, segala hormat kami kembali kepadamu. Roh Kudus, Engkau ambil alih pekerjaan Tuhan malam hari ini, supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bukan jadi karena kekuatan manusia, tetapi oleh karena tuntunan kuasa-Mu Tuhan yang menyertai dan memberkati kami. Setiap firman yang
Pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini terambil dalam kitab Roma pasalnya yang pertama. Kita akan baca ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Saya minta maaf karena tidak mengikuti MTPJ. Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Roma pasalnya yang pertama. Kita akan baca ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17 oleh Lembaga Alkitab Indonesia, memberikan judul Itu Kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita sambut dengan menyanyi firman kita. Dan firman Tuhan menerangi hatiku. Firman Tuhan terang jalanku. Tuhan, Bapak Ibu, jemaat kolom 41 yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan malam hari ini di dalam kitab Roma pasalnya yang pertama ayat 16 sampai ada kaitannya dengan pembacaan kita malam hari ini, erat kaitannya di Roma pasalnya yang ketiga ayat 21 sampai ayat 31. Puji Tuhan, dalam ayat 16 berkata, kita mempunyai satu keyakinan yang kokoh dalam Injil. Keyakinan yang kokoh berarti keyakinan yang tidak bisa diombang-ambingkan oleh hal-hal yang lain. Mempunyai prinsip, dia mempunyai satu keyakinan. Apa yang kita yakini, itu yang kita lakukan. Seperti halnya dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-8. Di sana oleh Timotius menceritakan kalau kita jangan malu untuk bersaksi tentang Tuhan kita. Melainkan kita ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi yang menjadi pokok perenungan kita malam hari ini, mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam iman, kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Dengan arti kata, kita mempunyai satu keyakinan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita mempunyai satu keyakinan yang kokoh untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, orang yang mempunyai keyakinan yang kokoh
adalah orang yang tidak mudah diombang-ambingkan, saya katakan pada awal tadi. Orang yang tidak mudah diombang-ambingkan ketika kita memberitakan tentang Kristus kepada orang lain. Maka lewat pemberitaan itu kita beroleh kekuatan. Karena apa? Kita mempunyai keyakinan. Oleh dan sebab itu, keyakinan itulah akar dari kekuatan Allah yang akan dikaruniakan dalam kehidupan kita ketika kita mau dan rindu serta rela untuk menyaksikan, memberitakan tentang Kristus yang ajaib, yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan, sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kita yang hadir pada malam hari ini, yang telah diselamatkan oleh Tuhan lewat pengorbanan Kristus di kayu salib, kita sangat berbangga bahwa lewat karya selamat dari Tuhan, menghapus segala dosa kita, menghapus segala pelanggaran kita, sehingga kita disebut sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh dan sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita patut yakini bahwa Injil itu adalah kuasa Allah. Mengapa? Karena di dalamnya kebenaran Allah itu dinyatakan. Ketika kita dengan iman, kita menyatakan kebesaran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, ada banyak hal-hal indah yang kita lalui bersama Tuhan. Maka disitulah kuasa Allah, kuasa Tuhan dinyatakan dalam setiap kebenaran firman yang kita sampaikan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang percaya dikatakan di sini adalah orang yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Kebenaran firman Tuhan, apa yang firman Tuhan sampaikan, yang kita baca, yang kita dengar, itu dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita menjadi tiang penopang bagi banyak orang. Hidup kita jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena kita imani, kita percaya bahwa ketika kita mendahulukan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka Tuhan akan turut bekerja. Maka Tuhan akan turut campur tangan dan membela dalam segala kekurangan dan kelemahan kita. Karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Kata firman Tuhan, bukan karena kehebatan ataupun bukan karena kekuatan kita, tetapi semuanya oleh karena karunia dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita masih sehat, kalau kita masih kuat sampai saat ini, mungkin kita di hari-hari yang kemarin mengalami sakit karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi kita imani bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya, pasti ditolong oleh Tuhan. Pasti diberikan kekuatan oleh Tuhan. Pasti diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Kita tidak perlu tersudut oleh keadaan yang ada sekarang ini. Tetapi dalam firman Tuhan yang kita baca malam hari ini, Injil adalah kekuatan Allah. Ketika kita menghadirkan firman itu dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan itu yang memberikan kita kekuatan. Firman itu yang menyehatkan setiap tubuh kita, setiap organ-organ tubuh kita. Kita percayakan hidup kita kepada Tuhan.
Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 ini. Ada muncul berbagai macam varian. Tetapi ingatlah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, bahwa kita mempunyai Tuhan, kita mempunyai Yesus yang adalah sobat kita yang paling setia, yang tidak pernah dan tidak akan meninggalkan setiap orang yang percaya, setiap orang yang setia melakukan firman-Nya. Dalam kehidupan dan dalam kebenaran, kita mampu diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Alkitab, dalam firman Tuhan disampaikan ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, suatu kehidupan yang dari Allah, baik itu berkat kesehatan, berkat umur panjang, berkat di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga, dan lain-lain sebagainya. Itu semua disediakan bagi setiap orang yang dibenarkan karena iman. Perlakukan iman, perkatakan iman itu setiap saat, setiap waktu, karena iman itu menguatkan kita. Karena dalam firman Tuhan berkata, di dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Kuasa Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita, berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh percaya kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita, yang telah mati menebus setiap dosa-dosa kita, yang telah rela dari tempat yang maha kudus, dia datang ke dunia, dia lahir di kandang yang hina. Dia Allah yang maha kudus, dia rela menderita supaya setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan oleh Tuhan. Kita tidak binasa, tetapi kita beroleh kehidupan yang kekal. Dia yang telah mati, yang telah bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, menyediakan tempat buat setiap kita yang mau memberikan hidup kita bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saat malam hari ini, perkatakan iman itu di dalam kehidupan kita. Seberat apapun pergumulan, persoalan yang harus kita hadapi, mau dia sakit penyakit, virus apapun, kita imani, kita yakini, kita percaya bahwa kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita mempertaruhkan hidup kita hanya untuk Tuhan, maka Tuhan akan ambil alih segala kehidupan kita. Dia tahu mana yang terbaik buat kita. Mungkin doa kita memohon yang lain, tetapi dijawab oleh Tuhan dengan keadaan yang lain. Kita imani bahwa itulah yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mungkin kita sedang diperhadapkan dengan persoalan yang berat, dengan sakit penyakit, dengan kelemahan tubuh. Kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, yang tidak pernah berubah kuasanya dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap sama bagi setiap orang yang mau berseru memanggil nama Tuhan. Orang percaya akan hidup oleh iman. Kita imani bahwa kita malam hari ini hidup karena iman, hidup karena percaya. Kita imani virus varian apapun yang datang, kita percaya perlindungan kuasa Tuhan membentengi kehidupan kita. Perlindungan kuasa Roh Kudus akan menaungi setiap kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga kita.
memberkati setiap pelayanan kita, memberkati setiap pekerjaan kita, karena kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, karena kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Kita hidup mengandalkan Tuhan, kita hidup berserah dan berharap hanya kepada Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Engkau sungguh baik dan amat baik dalam kehidupan kami. Kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, mampukanlah kami supaya kami diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk dapat melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Sebagai orang yang percaya, kami tetap beriman bahwa kami mempunyai Tuhan yang luar biasa. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur buat firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita akan mendengarkan pujian berikut ini, biar pujian ini menjadi kekuatan di dalam kita mengiring Tuhan di dunia ini. Sebab Tuhan yang selalu menolong kehidupan kita. Haleluya. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan berjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan
peliharaku seumur hidupku. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap persembahan kita pada malam hari ini. Kita akan berdoa syafaat. Kita akan topang dalam doa untuk anggota-anggota Jemaat Kolong 41 saat ini yang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan pemulihan kesehatannya. Kita akan topang terus di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, yang menjadi kekuatan, pengharapan, yang menyelamatkan kehidupan kami. Di tengah sukacita, persekutuan ibadah, Zoom meeting Jemaat Getsemani, Sakobar, Kolong 41 malam hari ini. Kami sangat diberkati karena Tuhan telah melawat kami. Biar kiranya apa yang kami terima malam hari ini, kami boleh melakukannya untuk hari-hari ke depan kami. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Roh Kudus, mampukanlah kami, kuatkan iman kami, supaya iman kami semakin bertumbuh bertambah di dalam Engkau, sehingga kami ada kekuatan baru untuk memberitakan setiap kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang, dan banyak orang akan diselamatkan oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, seberapa banyak telinga yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Dan setiap jerih lelah kami malam hari ini yang sudah mengikuti ibadah Zoom meeting pada malam hari ini, diberkati oleh Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami, baik pribadi, rumah tangga, keluarga kami percaya dengan iman kami perkatakan bahwa kami hidup bukan oleh karena kekuatan kami. Kami hidup sampai saat ini hanya oleh karena kemurahan-Mu, hanya oleh karena kasih-Mu. Sebab itu kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, firman-Mu meneguhkan iman kami. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gelisah. Karena ada Tuhan yang menjadi sobat kami yang setia, yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami, yang selalu menopang kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan malam hari ini. Kami telah memberikan persembahan, Tuhan berkati setiap jerih lelah kami, berkati setiap usaha kerja kami, ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, sehingga kami boleh memberkati pekerjaan Tuhan yang ada. Kami berdoa dalam persekutuan ibadah pada malam hari ini, buat anggota Jemaat Kolong 41 yang tidak dapat hadir bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, apabila mereka dalam keadaan lemah, Tuhan beri kekuatan. Apabila mereka dalam keadaan berduka, Tuhan berikan sukacita dan penghiburan yang sejati daripadamu. Apabila mereka dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus sembuhkan. Para lansia yang ada di Kolong 41, Tuhan jamin kesehatan tubuh mereka di masa lanjut usia. Mereka tetap penuh dengan sukacita, berpengharapan kepada Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kami. Kami berdoa juga buat saudara kami, saudara Freki Tarore, yang dalam saat ini dalam proses pemulihan kesehatannya. Engkau yang jamin kehidupannya. Engkau yang adalah dokter kami, tabib kami yang ajaib, yang kuasanya tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya berlaku dalam kehidupan daripada saudara kami Freki. Biar kiranya tangan Tuhan menjamah, terulur, menjamah dan menyembuhkan saudara kami ini. Biar dia disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dan dia ada kemenangan, ada kesempatan untuk kembali setia kepada Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami ya Tuhan.
Berkatilah kami dalam setiap kerja usaha kami. Berkatilah kami dalam setiap tugas dan pelayanan kami. Berkatilah kami sebagai abdi negara, biar kami benar-benar boleh bekerja untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu. Benar-benar kami boleh bertanggung jawab atas segala tugas yang diembankan, yang dipercayakan Tuhan dalam setiap pribadi kami masing-masing. Kekuatan yang daripada Tuhan akan dilimpahkan dan dicurahkan dalam kehidupan kami. Tuhan kasih juga pelayan khusus yang ada di kolom 41. Baik Ibu Penatua sekeluarga, Bapak Syama sekeluarga, Tuhan jamin kesehatan mereka, Tuhan jamin hidup mereka, sebab hidup mereka ada di dalam tangan Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan untuk kemajuan pekerjaan-Mu, Tuhan buat semuanya berhasil. Terima kasih ya Tuhan, segala puji, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat pemimpin negara kami yang ada di tingkat pusat, di provinsi, kabupaten, kota, di kecamatan, di kelurahan, desa-desa terpencil. Tuhan, biar kiranya kuasa-Mu mengalir, tercurah buat umat-umat-Mu, buat orang-orang yang percaya, yang selalu melakukan kebenaran firman-Mu. Biar kami hidup di dalam kekuatan Allah. Kami hidup di dalam perlindungan Tuhan. Kami hidup dalam pertolongan Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Pulihkan negara kami. Setiap, oh Tuhan, keputusan-keputusan yang diambil oleh pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, buat semuanya Tuhan, hidup mereka takut akan Tuhan. Supaya apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan itu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Mampukan mereka supaya mereka boleh menjadi berkat di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa buat mereka yang ada di garda terdepan, para dokter, tim medis yang ada, TNI, Polri, Tuhan tolong untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Biar penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan menjadi bahagian dan milik kami semua. Tuhan meluputkan kami, Tuhan membentengi kami dengan pasukan malaikat surga, sehingga kami semua ada di dalam naungan sayap kasih Allah. Terpujilah Engkau Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur, kami bermohon, biarlah kiranya kasih dan setia Tuhan terus ada dalam kehidupan kami. Ini doa kami, ini permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga Kau mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan menyanyi pujian yang berikut ini. Doa Yabes. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas gairahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka.
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita akan menerima berkat, kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh tuntunan kuasa Roh Kudus akan menyertai kita sekalian, mulai saat malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Demikian ibadah kita malam hari ini. Saya kembalikan kepada Ketua PKB Bapak Franky Panelewen. Terima kasih. Ibadah kita pada malam hari ini selesai yang dipimpin langsung oleh Ibu Awi Manokwari. Yesus berkati Ibu Awi dan keluarga dan kita semua.